ya kepada orang-orang kita tidak kenal, bukan yang bukan orang Kristen. Nah, kalau Anda pergi ke gereja namanya bukan penginjilan, itu namanya Anda lagi cari PK. Wah Pak, jahat sekali ngomongnya. Iya memang Anda lagi cari PK, jujur aja. Anda nggak mau jujur sih. Kalau saya mah jujur, bublak. Nah ya, di dalam bisnis gereja itu sama dengan bisnis multi-level marketing. Ya, bisnis gereja itu cuannya enak. Nah, bisnis gereja itu beda dengan komunitas gereja tubuh Kristus yang sejati. Di dalam bisnis gereja, ya, Anda di situ ya seperti klub sepeda gunung, orang yang sama-sama happy, maunya suatu, ya mereka sendiri punya kesibukan masing-masing, lalu mereka sepakat, yuk kita bikin ini yuk, kumpul-kumpul. Nah begitu kumpul-kumpulnya nggak enak, terus mereka apa? Ya bubar, pecah. Begitu ribut duit, ya pecah. Tapi kalau komunitas dalam tubuh Kristus pecah nggak bisa. Mengapa tidak bisa pecah? Karena tubuh Kristus. Bagaimana bisa tubuh Kristus terpecah-pecah? Nggak bisa. Nah, kalau bisnis gereja, kalau nggak cocok ya bubar. Di Belanda, di Jerman, gereja-gereja Pentakosta, banyak yang pecah-pecah sendiri, bubar sendiri-sendiri. Belanda paling banyak, apalagi kalau gereja Indonesia. Ya, satu lagi bimbing, satu orang. Udah, suruh pegang cabang, diragatin. Habis pegang cabang, dia ngomong sama si gembalanya, mulai ini kita mau jalan sendiri, karena kita tidak cocok dengan kepemimpinannya Bapak. Terus dia buka sendiri, kalau kita alatnya tak minta, tidak apa-apa, kita tinggal beli lagi alat. Wah serem itu, sampai ada seorang pendeta yang sudah investasi di sekitar 5.000 euro ya, 30.000 euro. Dia pinjam uang bank 30.000 euro, sampai uang itu akhirnya bunga jadi banyak. Saya lupa itu pinjam uang bank atau pinjam uangnya orang. Akhirnya dia mempilotkan diri. Karena itu tadi terus dipecah-pecah terus saling berkhianat. Akhirnya dia punya alat musik banyak. Alat musiknya punya berapa set itu, bekas dari cabang-cabang dia yang di gereja ini, yang di kota ini, akhirnya diambilin semua, tarikin semua, orangnya pada bubar jalan sendiri-sendiri, pada bikin gereja sendiri-sendiri. Banyak. Nah, itulah bisnis. Ya kan, begitu sudah kuat kan jalan sendiri. Karena bisnisnya itu model kayak multi level marketing. Nah, lalu supaya jangan begitu dikerasin sama dia. Bisnis kepengurusannya modelnya udah benar-benar kayak majikan sama karyawan. Itu karena tidak berhikmat. Kalau yang berhikmat kayak Betani, pinter. Ya, Johan Beta itu pinter. Franchise tadi, siapa itu yang bilang tadi? Franchise, bayar 10%. Tetapi pertama dimodalin dulu, yang penting orang ini niat gak, terus ditanya, dilihat backgroundnya. Hampir semua pendeta Betani yang bikin gereja sendiri itu pasti dari keluarga orang berada. Kalau nggak berada jangan, mereka bilang jangan nanti dia orang berada, orang kuat. Siapa nih orang kuatnya di sini? Ya kalau tidak berada pun, ya orang biasa. Siapa backinganmu di situ? Atau si franchise. Tetapi mereka berfranchise dengan bertanggung jawab. Orang Betani itu bertanggung jawab loh. Pak Alex itu ya membuat franchise itu bertanggung jawab loh. Dia selalu ingat, hati-hati kamu sedang bisnis kerjaan Tuhan. Salah-salah kamu akan dikutuk sama Tuhan. Wah Pak Alex itu keras. Ya itu saja tetap ada yang luput ya, karena di dalam itu dibikin bisnis. Itulah sebabnya. Gimana caranya? Kamu sediain tempat, bikin tempat yang gede. Saya nggak cerita Betani ini ya, ini salah satu, bukan Betani ya, ini salah satu MM ya. Nah, kalau Betani enggak, kalau Betani yang tempat kami itu benar-benar Pak Gembala senior kami itu luar biasa. Tapi kita lagi cerita gereja lain yang franchise, yang model franchise. Yang penting kamu sewa tempat dulu, isi alat musiknya, pemain musiknya gimana? Bajak punya orang. Siapa yang jago-jago? Bajak. Karena namanya gereja, musiknya kudu sip. Kalau musiknya nggak sip, ya bukan gereja, kamu kalah. Harus sip. Wah, dibikin musik yang paling sip. Kalau perlu hire penyanyi dari kafe. Kalau perlu hire dari kafe. Wah,
Tapi kalau dari kafe kan, nanti jadi batu sandungan ya, hati-hati pokoknya. Ada ya gereja-gereja yang misalnya hire dari kafe, banyak. Tapi hati-hati, karena jadi batu sandungan, tiba-tiba dia kepelacuran apa segala macam kan malah jadi bubar ya kan. Jadi apa paling gampang hire ke pemain musiknya gereja orang. Ya di sana kamu apa ya, cuma 5 PK apa amplop saja. Oh di sini kamu gajian mau nggak? Gaji berapa? Nah kalau di beberapa gereja pemain musik gaji bisa sampai puluhan juta sekali main, atau misalnya ya kalau dia nggak mau digaji sekali main. Ya sekali main tuh 1 juta kasih PK-nya. Jadi kalau dia sehari 4 kali, ada 4 kali ibadah, dia bisa dapat 4 juta sampai 5 juta sehari di hari Minggu itu. Jadi sebulan dia bisa dapat 20 juta tiap hari Minggu itu main. Jadi kayak orang datang ngamen, datang ke kafe, di jam sekali main kasih 1 juta, dan dikasih 5 juta. Persis gitu. Nah, wah rugi dong. Enggak, kan ada yang modalin. Yang modalinnya orang seneng kumpul-kumpul itu tadi. Kan selalu ada orang yang seneng kumpul-kumpul lah. Daripada dibikin pesta dansa-dansi orang Manado, ya kan, mendingan saya tak modalin gereja saja, sama-sama dansa-dansi tapi di dalam Tuhan, saya dapat pahala. Kata dia dapat pahala. Itulah bisnis gereja. Dan mulai geber. Wah, yang datang kok cuma 100. Jemput semua dari sana sini. Kalau perlu dijemputin semua dari gereja lain. Ya, persekutuan pertama mulai dari persekutuan doa supaya semua datang, jangan hari Minggu bikinnya, hari Kamis. Ya, sediain tempat, kita mau kapasitas berapa? 500, sediain kursi 500. Pertama 500 dulu. Wah, kumpul dari mana? Tak teleponin teman-teman semua pada datang. Selalu makan enak. Hari pertama ya nombok. Ya kan, bulan pertama nombok. Bulan kedua, bulan ketiga, yang dipanggilin orang susah semua, tapi kan banyak kan? Yang penting banyak, barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Karena banyak semarak puji-pujinya, semangat musiknya enak, orangnya banyak. Bos-bos juga datang. Nah namanya bos-bos ini kalau kolektif juga banyak. Wah ini saya benar-benar buka dapurnya gereja, benar-benar ya dapurnya bisnis gereja tak buka beneran loh ini. Ya, itu yang terjadi. Nah makanya orang jemaat-jemaatnya nggak boleh dikasarin kabur, nggak boleh dikerasin. Khotbahnya, Pak khotbahnya jangan keras-keras Pak, nanti jemaatnya kabur. Jangan cerita tentang kekudusan. Wah nanti ada yang tidak suka Pak. Pak khotbahnya yang ini saja, yang enak-enak. Makanya kalau yang khotbahnya lucu-lucu itu laku. Pendeta-pendeta yang khotbahnya lucu-lucu itu laku. Yang bisa jadi kabaret, yang bisa jadi komika. Komika kayak Mongol itu loh. Laku. Makanya Mongol juga entah muncul dari mana, bisa ada evangelisnya. Mongol dia juga bingung. Si Mongol bisa jadi evangelis. Nah, kan lucu kan? Nah, ya memang laku. Yang 3 tambahin udah jadilah. Ya pengikut gereja setan, jadi tambahin ya kan? Jadi evangelis. Ya boleh-boleh saja. Sah-sah saja, nggak salah. Selama dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Masalah bermutu apa enggak, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Kita nggak boleh menghakimi. Tapi itulah yang terjadi. Itulah bisnis gereja. Bisnis gereja hampir sama seperti kalau Anda bikin kafe. Ya, makanya dulu kenapa Gilbert laku? Karena lucu, ginak-ginuk. Sekarang udah nggak lucu lagi. Ya udah tua, udah jelek pula, ya kan. Itu begitu, itulah bisnis gereja. Anda mau akui apa nggak akui, memang begitu. Nah, khotbahnya jangan yang suka ngeritik sana ngeritik sini. Ya, yang selalu bisa bikin orang menangis sedih, kasih ilustrasinya yang menyayat hati. Itu semua public speaking. Belakangan bukan cuma yang khotbah menyayat hati, tetapi kasih apa? Yang lebih serem lagi. Cium sepatu yang spektakuler itu, telepon Tuhan di sorga, ditelepon, halo Tuhan, ini ada Tuhan di mana? Wah, orang heboh sekali tuh. Nah, sekarang begitu, semakin heboh. Sekarang semakin heboh, makin dari cara teknik-tekniknya. Jadi musik itu utama kalau namanya gereja itu. Saya juga tahu, ya, musik itu utama. Tapi memang dari zaman Alkitab itu bukan masalah bisa nggak bisa, musik itu utama. Sekarang tinggal musik itu mau dipersembahkan untuk gereja, organisasi, atau memang benar-benar untuk Tuhan. Ya. Masalahnya itu beda tipis, ya. Iya, Betty Lapea, ya Betty Belgia, beda tipis, belaga gila.
Ya kan, masalahnya beda tipis belaga gila, repot. Ya, itulah yang terjadi. Kita mau terima nggak terima, itu yang terjadi. Ya, itu mau terima nggak terima, itulah bisnis gereja. Dan itu mengerikan sekali. Karena akhirnya banyak orang, ya, dia tidak datang kepada Tuhan, tapi di dalam bisnis gereja itu dia dibuai, sehingga orang tidak menemukan kebenaran. Ya tadi, ya mengapa orang tidak bisa menerima kebenaran dari gereja? Kenapa ketika ada autokritik orang bisa marah? Kenapa orang bisa marah karena autokritik? Mereka nggak siap. Mereka membangun sebuah komunitas yang besar. Mereka mengharapkan sebuah komunitas besar, lalu si penyelenggara gereja ini, ya, dia ngambil orang ini kelihatan banyak, dia untuk mancing kakap yang besar, donatur kakap. Jadi memang tujuannya buat itu. Nah, untuk mengangkat itu ya, jangan. Kita nggak mau ke sana. Tetapi itu ada bisnis gereja itu begitu, mancing. Loh itu saya sudah, itu bukan rahasia lagi, itu sudah tahu, saya dari kecil saya ngerti begitu. Ya, yang seperti itu. Dipancing sehingga tidak diajarkan pengajaran yang benar. Tidak diajarkan cari Tuhan, tetapi mencari ilusi tadi. Ya seperti patung lembu emas yang Musa, aku lempar emas, keluarlah patung, katanya Harun kan. Keluarlah patung lembu emas ini. Musa kan nanya, Harun, apa yang kamu lakukan abangku? Harun berkata, ampuni aku adikku. Aku lempar emas, keluarlah patung ini. Kudulmu peang, katanya Musa, kudulmu peang. Wah, kamu ngumpulin duit, ya, kamu ngecuan, terus kamu bikin supaya orang ini jangan pergi meninggalkan kamu. Yang benar adalah begitu. Sama pendeta-pendeta, supaya orang jangan pergi dibikin ala ilusi. Ya kan, bikin khotbah yang mendayu-dayu, yang isinya berkat terus, yang isinya enak-enak saja. Jadi kan dikhotbahin, ya, pikul salib sangkal diri, yang beker semua jemaatnya. Ya, ketika dibilangin untuk masalah kemunafikan, masalah kekudusan, yang beker semua jemaatnya. Nggak tahan. Siapa yang mau? Apalagi masuk dalam komunitas sel, di dalam komunitas sel itu kita jaga tentang kekudusan, militan. Wah, sulit. Sulit sekali. Nah, itu yang terjadi dengan bisnis gereja, multi level marketing. Sehingga kelompok sel itu menjadi kelompok-kelompok multi level marketing yang berjenjang. Ya kan? Kelompok-kelompok kecil, kelas yang 11 sampai 12 orang, 15 orang. Terus nanti mereka punya kelompok yang lebih besar. Rayon atau kring segala macam lah, rayon gitu kan. Rayon nanti mereka ada wilayah, ya, persekutuan rayon, persekutuan wilayah, ada wilayah atau rayon lah, mereka berjenjang. Nah, masing-masing itu ada ininya lagi. Nah, dibisniskan. Seharusnya nggak demikian, itu harusnya alami, tumbuh, bukannya dari atas ke bawah terus jatuh di break. Tapi yang sekarang kan enggak. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka jangan kabur ke tempat lain, di hari lain, dibikin padat tiap hari ada aktivitas. Supaya padat mereka kerjaannya. Nah, terus dibikin pengajaran-pengajarannya semua diatur. Tadi musiknya yang bagus, ya kan? Habis musiknya yang bagus, orang dikumpulkan, telepon semua. Nggak miskin, nggak kaya, terus yang rata-rata sebetulnya orang miskin atau orang mahasiswa suruh datang. Lalu begitu orangnya sudah banyak, mulai tambahin lagi, ya kan? Orang-orang ini dipilih, lalu lihat, wah ini donatur kakap nih, langsung dideketin, dijadikan pengurus, kalau perlu dijadikan majelis, atau kalau perlu dijadikan diaken atau penatua di situ. Wah, merasa terhormat sekali dia. Itu yang terjadi dalam bisnis. Oh, kalau saya emang nggak urusan yang begitu-begitu, kita tegas di sini ya, keras ya. Nah, GKI juga sama saja. GKI juga sama saja. Sama saja ya. Nah, hanya ada proses. Kalau di GKI itu ada proses, yaitu mereka benar-benar masukkan kertas. Dari kertas-kertas itu mereka diusulkan siapa yang menjadi diaken. Ya kan? Nah, terus dikumpulin, ya kan? Nama-nama itu dibacain, terus nama itu dibacain, oke, nama-nama ini yang keluar. Sekarang semua disuruh milih nama-nama ini siapa, dipilih dulu, apakah ada yang keberatan orang ini,
Oh ternyata orang ini jangan Pak, karena orang ini istrinya 2. Oh jangan Pak, karena orang ini lagi dalam proses cerai. Misalnya begitu, berarti langsung dicoret. Ada prosesnya, bedanya begitu loh. Tapi kalau di gereja Pentakosta Karismatik memang kadang-kadang pakai koboi ya. Yang penting duitnya banyak, karena dia kan buat jadi donaturnya. Salah nggak? Ya, kalau dia melakukannya dengan bertanggung jawab nggak salah. Tetapi itu tadi beda tipis. Ya. Betty. Kalau dia bertanggung jawab nggak salah. Yang masalah kan banyak yang bertanggung jawab. Yang penting hasil akhirnya adalah uang. Nah itu repot kalau sudah begitu. Nah disitulah tantangan gereja. Ya, disitulah benarkah kita mau bawa orang ini kepada Tuhan atau kebawa ilusi, atau kita bawa kepada ilusi tentang Tuhan. Masalahnya kita seringkali membawa orang kepada ilusi tentang Tuhan dan kita tidak bawa dia kepada Tuhan. Sehingga ada ya di grup kita ini yang sampai dimarahin gara-gara ikut kelompoknya saya. Oh ini ikut kelompoknya Nabi ke-26, ikut kelompoknya Nabi. Wah nggak boleh. Tempat kita nggak boleh. Saya jadi ingat dulu Petrus Agung ya. Oke yang ikut sama Petrus Agung, semua pelayanannya langsung dirongkotin semua. Nggak boleh pelayanan lagi di GBI. Sampai keluar fatwanya itu ya. Sampai keluar fatwanya. Betapa bencinya si Junifrius Gultom itu sama Petrus Agung itu ya. Betapa tidak sukanya. Biasa itu. Pecundang itu selalu begitu. Selalu begitu. Dan itulah faktanya. Bisnis gereja. Makanya tidak akan ada suara kebenaran yang benar diberitakan di gereja-gereja yang berbisnis. Takut. Kabur. Kenapa? Karena memang pasti habis. Lah wong Tuhan Yesus saja habis ditinggal kok. Waktu ngomong akulah roti hidup. Itu yang ribuan orang nih bisa ninggalin semua Yesus. Cuma tinggal 12 murid yang bersisa aku. Kamu nggak pergi, kata Tuhan Yesus kan. Kamu nggak pergi. Nah, tapi tanyain, kamu diusir juga sama Tuhan. Kamu pergi aja. Siapa yang tahan? Oh, Tuhan Yesus saja ditinggal kok. Tuhan Yesus saja ditinggal ketika mengatakan akulah roti hidup. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup menahannya? Tinggal. Oh, kalau saya sudah siap. Saya pun sudah siap untuk ditinggal. Suatu kontus konyong-konyong, oh bisa. Tetapi saya pokoknya maju terus, konsisten, kita berdiakonia, kita bermarturia. Lalu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gereja yang benar, dia harus berdiakonia gila-gilaan. Dan diekspos. Lupa kan memberitakan kanan, memberitakan kiri, oh itu buat kita pribadi. Kalau buat komunitas diekspos. Sama seperti kisah para rasul, mereka diekspos, mereka berdiakonia itu diekspos. Nggak ada yang diekspos, diam-diam saja Pak, diakonia Pak. Iya, diam-diam saja duitmu hilang semua nanti. Itu mah alasannya pendeta-pendeta karena nggak mau jujur, makanya diam-diam saja Pak. Jadi iya pendeta-pendeta yang kritik saya, gara-gara kita mengekspos katanya pamer, percaya saya, mereka nggak jujur. Mereka bukan pendeta jujur. Serius. Mereka takut mengekspos keuangan mereka. Serius. Makanya mereka ngomongin saya ini suka pamer. Oh, bukan pamer, apa yang dipamer? Bukan duit saya kok. Ini kan duitnya kalian semua, bukan duitnya saya. Saya pamerin apa? Enggak ada, duitnya kalian, bukan duitnya saya kok. Kecuali kalau duitnya saya semua lah, saya pamer namanya. Oh, bukan duitnya saya kok. Nah, saya kan hanya mengekspos supaya Anda semua melihat. Orang di videonya matiin kok. Jadi saudara, penting ya, Anda penting untuk mengekspos, gereja itu harus mengekspos diakonianya. Ya, marturia itu harus diekspos, supaya diteladani sama jemaatnya. Loh, Anda berdiakonia, jemaat aja bisa nggak ngerti. Gereja berdiakonia, jemaat bisa nggak ngerti. Gimana caranya coba? Lalu bilang, oh kita mah kalau diakonia nggak bilang-bilang, pret. Bohong. Anda sebetulnya nggak berdiakonia, artinya dana yang masuk Anda 10 miliar, yang berdiakonia cuma 100 juta. Sehingga Anda nggak bilang-bilang, karena takut dipertanyakan. Nah, itu jadi marah-marah ketika ditanya, kamu nggak percaya sama saya? Saya ini pantang, nggak kayak Paul, bekas penipu. Wah, ini kan begitu kan ngomongnya kan. Yang penting kan saya kan sekarang tak buka. Ada yang merasa tertipu oleh saya hari ini, boleh gugat saya. Yang merasa tertipu oleh
gerakan diakoni yang kita lakukan, Anda yang merasa tertipu, berapa yang Anda tipu, berapa yang saya tipu Anda, ya, apa yang Anda tuduhan Anda, boleh gugat. Gugat di sini, di muka umum, boleh. Nah, tapi kan nggak ada yang sanggup, karena memang nggak ada uang yang saya gunakan buat pribadi saya semua. Tidak ada serupiah pun Anda, ya, yang sudah transfer ke Galarua atau ke Damaris, ditransfer ke saya, nggak ada. Bahkan yang dari Pak Apolinis Darmawan pun nggak ada yang ke saya, adanya saya transfer ke Apolinis Darmawan. Jadi nggak ada. Nah, jangan bicara dulu, oh dulu Paul ini itu. Yang penting sekarang. Orang yang dulunya jujur pun sekarang bisa nggak jujur kok. Yang penting sekarang. Yang penting sekarang saya buka kok rekeningnya kok. Sini siapa yang bilang saya merasa Damaris atau ini adalah saya menipu melalui Damaris dan Galarua? Buktikan. Kan nggak ada yang sanggup kan? Karena memang nggak ada yang ditutup, nggak ada. Nah, gereja yang benar, yang tidak bisnis, ya, itu adalah gereja yang diakuni habis-habisan. Itu nanti tak kita lakukan, ya, gereja yang benar. Jadi seorang hamba Tuhan ngambil cukup buat dia dan timnya berapa, sisanya itu untuk diakonia dan untuk marturia. Gereja yang benar harus marturia, bukan khotbah dari gereja lain, itu bukan marturia namanya, itu namanya jadi selebritis. Saya akan pergi membangkitkan Eropa yang tidur, gundul mupe yang itu orang-orang Indonesia itu ya, pendeta Indonesia memang kampret-kampret kalau datang ke Eropa. Saya akan datang ke Eropa disuruh Tuhan membangkitkan Eropa yang tidur. Kampret gundul mupe yang tidur kamu sama gereja Indonesia di Eropa. Datangnya kan ke gereja Indonesia lagi. Begitu saya ajak ke gereja Afrika, wah ngeluhnya dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Berjajar pulau, berjajar keluhan-keluhan itu. Nah, itulah ciri khas orang datang mau bisnis ke sini kan kalian ngarepin PK. Begitu nggak ada PK-nya, yuk kita pelayan imigran. Sekali keluar, sekali jalan, kita bisa minimum, pelayan imigran itu bisa minimum keluar 500 euro. Saya setiap kali jalan keluar 200 euro, karena saya kan naik kereta langsung sendirian. Sambil saya kadang-kadang bawa makanan, saya kadang-kadang bawa macam-macam. Sekali jalan kita ke Den Haag, ya, sekali jalan ke Den Haag, kita bisa habis 300 euro sampai 400 euro. Termasuk untuk makan. Timnya kan kita kasih makan juga. Iya kan? Nah, penginjilan memang begitu. Nggak ada penginjilan, ada ngarep-ngarep untung cuan, nggak ada. Itu nanti kita buka nanti ya, kalau kita udah nanti bikin ini rekening gereja kan baru minggu Rabu depan ya. Ini kan dari kemarin kita ada proses ya memang cukup lama, mudah-mudahan Rabu ini jadi. Kita buka nanti sebulan sekali pertanggungjawabannya. Itu hati-hati, itu nggak main-main itu ya. Itu nggak main-main, kita itu namanya melayani Tuhan. Namanya penginjilan itu turun ke jalan-jalan. Namanya penginjilan itu bukan di dalam gedung gereja lagi. Namanya penginjilan itu kita pergi ke bangsa-bangsa, itu benar-benar turun di jalan. Ya, kepada orang-orang kita tidak kenal, bukan yang bukan orang Kristen. Nah, kalau Anda pergi ke gereja namanya bukan penginjilan, itu namanya Anda lagi cari PK. Wah Pak, jahat sekali ngomongnya, iya memang Anda lagi cari PK, jujur aja. Anda nggak mau jujur sih. Kalau saya mah jujur, belak-belakan aja. Anda lagi cari PK. Iya kan?